Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast kebangsaan. Oke, episode kali ini kita akan membahas tema 4 pilar kebangsaan sebagai fondasi ASN profesional di era modern. Nah, seperti yang kita tahu, 4 pilar kebangsaan kita, yakni Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, bukan sekedar konsep normatif saja, tetapi ini menjadi pedoman kita sebagai ASN dalam menjalankan tugas kita, dan tentunya sejalan dengan nilai ASN yaitu berakhlak. Oke, hari ini saya bersama 4 narasumber yang sangat luar biasa. Langsung saja kita berkenalan dengan narasumber yang pertama. Halo Kak Nadia. Halo Kak Ika. Oke, kita sudah tersambung dengan Kak Nadia. Oke Kak Nadia, saya mau bertanya nih Kak, bagaimana sih Kak peran Pancasila dalam membentuk ASN yang profesional? Terima kasih pertanyaan Kak. Menurut saya nih ya Kak ya, Pancasila ini merupakan dasar negara, sekaligus sumber nilai bagi ASN dalam bersikap dan bekerja. Nilai-nilai Pancasila ini juga menjadi pedoman sekaligus pedoman moral agar ASN itu tidak hanya fokus pada hasil kerja, tetapi juga pada cara kerjanya. Oke, baik Kak. Lalu gimana ya Kak kaitannya dengan nilai berakhlak? Untuk nilai berorientasi pada pelayanan publik nih sangat jelas tercermin dalam Pancasila, khususnya pada nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. ASN sendiri sudah dituntut untuk melayani masyarakat secara adil, empatik, dan tanpa diskriminatif. Selanjutnya ada kejujuran dan juga tanggung jawab dalam Pancasila sendiri itu sudah sejalan dengan nilai akuntabel. Sementara semangat gotong royong dan musyawarah sudah mendukung sikap kolaboratif dalam lingkungan kerja. Oke, luar biasa ya Kak. Kira-kira bagaimana sih Kak contoh nyatanya di dunia kerja di ASN ini Kak? Untuk contoh nyatanya ya, biasanya ada seorang petugas pelayan perizinan, di mana dia itu melayani masyarakat dengan ramah, adil, meskipun si masyarakat ini tidak berasal dari jabatan tertentu ataupun kedekatan pribadi tertentu dengan pelayan tersebut. Ya, hal ini sudah mencerminkan nilai keadilan sosial dan pelayanan yang berintegritas sesuai dengan nilai Pancasila, Kak. Oke, jadi Pancasila ini sangat berarti ya Kak dalam kehidupan kita, pedoman kita dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Oke, terima kasih Kak Nadia atas jawabannya yang sangat luar biasa. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan di pilar yang kedua, yaitu pilar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentunya dengan narasumber yang sangat luar biasa. Kepada Kak Ahmad Rafi'i, apakah sudah bergabung? Oke, hai. Halo Kak Ahmad Rafi'i. Hai. Kita mau berbincang-bincang mengenai Undang-Undang Dasar 45 nih Kak. Oke. Kira-kira nih Kak, kenapa sih Kak Undang-Undang 45 ini sangat penting bagi seorang ASN? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, Kak. Baik. Nah, menurut saya, Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara bagi ASN. Konstitusi menjadi pedoman agar setiap tugas dan kewenangan dijalankan sesuai dengan aturan yang ada. Seperti itu. Oh iya, lalu nih Kak, nilai berakhlak apa sih Kak yang paling kuat tercermin di sini? Nilai berakhlak yang paling jelas adalah nilai akuntabel. Nah, di mana setiap seorang ASN harus mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan keputusan. Selain itu, pemahaman regulasi juga mencerminkan nilai yang kompeten. Nah, selanjutnya, kepatuhan terhadap Undang-Undang Dasar Negara 1995 juga menunjukkan sikap loyal
yang dimana yaitu setia pada negara dan pemerintahan yang sah. Tuh. Oke, apa nih Kak contoh praktiknya di kehidupan sehari-hari Kak? Oke, nah contohnya seperti ini. Misalkan seorang ASN ya, nah menolak permintaan percepatan pencairan anggaran karena tidak sesuai dengan prosedur. Nah, di mana meskipun mendapatkan tekanan dari pihak tertentu, sikap ini mencerminkan kepatuhan kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan akuntabilitas dalam bekerja setiap seorang ASN. Nah, mungkin Wah, seperti itu, Mbak Ika. luar biasa sekali. Terima kasih nih Kak Ahmad Rafi'i atas jawaban yang sangat keren banget nih. Oke, terima kasih Kak. Oke, Sama-sama. selanjutnya kita akan ke pilar yang ketiga, yaitu NKRI. Nah, kita akan sambut narasumber selanjutnya. Halo Kak Yuda. Halo, halo. Oke, Kak Yuda, saya boleh nanya-nanya nih ya. Kira-kira nih, menurut Kak Yuda, apa sih peran seorang ASN dalam menjaga NKRI ini? Menurut pandangan saya, ASN memiliki peran strategis sebagai perekat persatuan bangsa. Menjaga NKRI merupakan bentuk nyata dari nilai loyal dalam berakhlak. Oke, Kak Yuda, tentunya di era modern ini tantangan kita semakin besar juga ya, Kak Yuda. Nah, bagaimana sih Kak ASN ini seharusnya bersikap? Oke, ASN dituntut untuk harus adaptif, mampu menghadapi perubahan zaman, termasuk perkembangan teknologi tanpa kehilangan nilai kebangsaan. Loyalitas kepada NKRI harus diwujudkan melalui pelayanan yang adil dan profesional di seluruh wilayah Indonesia. Oke, kira-kira nih Kak, ada nggak sih Kak contoh konfliknya yang bisa dimengerti oleh kita semua di sini? Contohnya adalah ASN di daerah perbatasan tetap memberikan pelayanan publik secara maksimal meskipun dengan keterbatasan fasilitas. Ini menunjukkan loyalitas terhadap NKRI dan komitmen melayani seluruh warga negara tanpa membedakan wilayah. Oke, jadi kita harus adaptif ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak Yuda atas jawabannya. Oke, selanjutnya kita pada pilar yang keempat, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita langsung saja panggil narasumber kita, Kak Bulia. Halo Kak Bulia. Iya, halo Kak Ika. Oke, Kak Bulia, kira-kira nih Kak Bulia, apa sih makna Bhinneka Tunggal Ika bagi seorang ASN? Oke, jadi seperti yang kita tahu ya, secara umum, Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Terus apa nih maknanya? Maknanya di sini Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan keberagaman bangsa Indonesia. Dalam praktik kerja ASN, hal ini menuntut sikap-sikap untuk saling menghargai dan toleran. Baik, Kak Bulia. Lalu apa sih Kak Bulia kaitannya dengan nilai berakhlak? Nilai harmonis sangat terasa dalam konteks ini, karena ASN berhadapan langsung dengan masyarakat yang latar belakangnya beragam. ASN dituntut untuk saling menghargai perbedaan, baik budaya, suku, dan agama, agar pelayanan yang diberikan tetap adil dan tidak diskriminatif. Selain itu, nilai kolaboratif juga penting, karena ASN perlu bekerja sama dengan berbagai pihak lintas sektor dan lintas budaya. Dengan sikap saling menghargai dan bekerja sama, ASN dapat mewujudkan pelayanan publik yang terbuka, berkeadilan, dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Wah, luar biasa sekali ya. Lalu, apa sih Kak contoh konkretnya? Bagaimana contoh konkretnya seperti itu, Kak? Oke, jadi seperti contohnya ASN yang bertugas di pelayanan publik akan tetapi tetap melayani semua masyarakat dengan sikap yang sama. Jadi tanpa membedakan suku, agama, ataupun latar belakangan. Dengan begitu, pelayanan yang diberikan terasa adil dan terbuka, serta mencerminkan sikap toleransi sesuai semangat
Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu, Mbak Ika. Wah, luar biasa sekali ya nilai Bhinneka Tunggal Ika ini. Oke. Terima kasih Kak Bulya atas jawaban yang sangat luar biasa. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada 4 narasumber kita yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Oke, dari bincang-bincang kita pada episode kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa 4 pilar kebangsaan merupakan fondasi utama dalam membentuk ASN yang profesional. Nah, nilai-nilai tersebut dapat berjalan dan saling menguatkan dengan nilai berakhlak sebagai pedoman perilaku ASN dalam bekerja dan melayani masyarakat. Oke, sekian untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.